Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan komponen kontrol motor listrik. Nah, di depan sini sudah ada beberapa peralatan komponen kontrol seperti kontaktor. Di sini ada lampu indikator, ada limit switch, ada tombol reset atau emergency stop, ada tor, thermal overload relay, kemudian ada TDR, ada MCB 3 fasa, ada kontak bantu tambahan, ada switch selector, dan ada tombol push button. Di sini Ibu akan membatasi 4 buah komponen saja untuk menjawab tugas KD 3.3. Yang pertama, ini ada push button. Push button seperti pada materi itu ada yang terdiri hanya dari NC, NO, dan ada yang perpaduan keduanya. Yang di tangan Ibu di sini adalah yang perpaduan keduanya. Jadi push button ini ada NC dan NO. Fungsinya dia adalah untuk menghubungkan sebagai saklar, untuk menghubungkan atau memutus arus dari sumber ke beban. Nah, cara kerjanya dengan cara ditekan. Prinsipnya dia hanya menghubung atau memutus sesaat. Jadi misalkan push button itu terdiri dari NC saja. Nah, dalam keadaan dia belum ditekan NC, berarti dia terhubung. Tapi begitu kita tekan, dia akan memutus. Tangan kita lepas tekanan, dia kembali pada posisi semula menghubung. Jadi sifatnya hanya sesaat. Nah, kalau misalkan pada tombol tersebut terdiri dari NO, berarti NO pada kondisi normalnya dia tidak terhubung. Setelah kita tekan, cara kerjanya kan ditekan, maka dia akan terhubung. Ketika kita lepas tekanan, maka dia kembali posisi terbuka atau memutus. Nah, kemudian komponen kedua yang ada pada soal itu adalah kontaktor. Nah, ini kontaktor. Kontaktor terdiri dari kontak utama. Kontak utamanya 1, 3, 5, 2, 4, 6. Dan terdiri dari kontak bantu NO dan NC. Pada kontaktor ini, bawaan kontaktor ini dia hanya terdiri dari kontak utama dan NO saja, plus koil. Koilnya di sini A1 dan A2. Fungsinya dia adalah sebagai saklar, sama saklar. Nah, yang dipergunakan untuk menghubungkan sumber arus, biasanya sumber arus 3 fasa ke motor listrik. Cara kerjanya, prinsip kerjanya dia berdasarkan kemagnetan. Nah, cara kerjanya ketika A1 dan A2 terhubung dengan sumber, A1 dan A2 terhubung dengan sumber, maka akan timbul medan magnet. Nah, medan magnet ini nanti akan menarik tuas. Jadi posisinya ini seperti ini. Ini masuk ke dalam, ini kerja. Akan dikunci biasanya dengan NO kontaktor. Nah, posisinya kontaktor sebelum bekerja 1 dengan 2 ini adalah terbuka. 1 dan 2 sekali lagi ini terbuka atau tidak terhubung. 3 dan 4 tidak terhubung atau terbuka. 5 dan 6 terbuka. Ketika kontaktor tadi mendapatkan sumber, dia kerja, maka 1 dan 2 ini terhubung. 3 dan 4 terhubung. 5 dan 6 terhubung. Posisi kontak NO sebelum dia dapat arus ini tadi terbuka, tidak terhubung. Ketika pada A1 dan A2 sebagai koilnya ini ketika dihubung dengan sumber, maka NO-nya dia akan menjadi terhubung. Nah, seandainya ada NC, ini kontak bantu tambahan. Misalkan di sini ada NC-nya,
NC kalau kita gabung di sini, maka NC tadi yang awalnya sebelum ada arus dia terhubung, tapi setelah kontak tersebut diberi arus pada koilnya, maka NC-nya akan menjadi terbuka atau tidak terhubung. NC-nya terbuka ya, sekali lagi, sebelum koil diberi sumber, maka kontak NC-nya terhubung, setelah diberi sumber maka dia akan terbuka. Nah, kemudian komponen ketiga lagi itu adalah TOR, thermal overload. Ini fungsinya sebagai pengaman jika pada motor terjadi overload atau beban lebih yang disebabkan ada 4 keadaan. Itu sudah ada pada materi. Contohnya salah satunya misalkan ketika motor kelebihan beban mekanik. TOR dipasang seri dengan kontaktor, dipasang seri pada 2, 4, 6 kontaktor seperti ini ya, nanti dimasukkan seperti ini. Nah, jadi fungsinya sebagai pengaman terhadap beban lebih. Kemudian dia terdiri dari kontak NO 9798 dan kontak NC 9596. Sebelum terbaca trip, posisi pada tugas kalian itu 1 dengan 2 ini terhubung. Jadi seperti ini. Kalau tidak terjadi trip, ini keluaran yang terhubung dengan motor. Kontak 1 dan 2 ini terhubung. 3 dengan 4 terhubung, 5 dengan 6 terhubung. Ketika terjadi trip, maka nanti dia akan terputus. 9596 yang akan memutus arus. Jadi NC 9596 itu kalau trip ini menjadi terbuka sehingga arus pun juga akan lepas. Nah, 9798 yang tadinya NO, maka di nanti kontak-kontaknya akan menjadi tertutup. Biasanya dipakai ini untuk indikator lampu overload. Nah, yang keempat komponen yang ada pada soal itu adalah TDR. TDR, time delay relay. Time delay relay. Pada tugas kalian perhatikan. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Ini on delay. Yang gambar ini adalah off delay. Nih, perhatikan ada silangnya, ini off delay. Sebenarnya banyak jenisnya, cuma kita pelajari yang 2 saja. On delay, off delay. On delay berarti kerja kontak pada timer itu adalah ditunda. Kerja kontak ditunda. Misalkan koil ini dia bekerja sama ya, fungsinya dia adalah saklar waktu. Prinsipnya dia berdasarkan pewaktuan. Cara kerjanya sama. Koil pada timer, nih koil pada timer 27 ketika dialiri sumber. Ini koilnya nanti akan timbul medan magnet menutup sehingga di sini menarik tuas yang ada pada kontaknya, sehingga kontak NC pada timer on delay dia akan membuka itu berdasarkan setting waktu, karena tadi kan dia adalah tunda. Jadi dia akan membuka tidak serta-merta membuka, tapi berdasarkan setting waktu. Begitu pula dengan NO-nya. NO pada timer 13 ini nanti ketika pada koil 27 mendapatkan sumber, dia akan menutup, tapi menutup berdasarkan setting waktu. Nah, beda dengan off delay. Off delay ini adalah matinya timer yang ditunda. Jadi misalkan timer itu misalkan 27 ini misalkan sudah kita lepas dengan sumber, maka kontak timer harusnya kan kalau saklar biasa dia harusnya langsung kembali posisi normalnya, tapi dia tidak. Pada off delay dia kembalinya menunggu setting waktu, misalkan NC. Nah, NC ini ketika koil sudah lepas pada sumber, NC-nya itu misalkan NC-nya 14 ketika koil lepas pada sumber, maka dia akan membuka, tapi dia tidak serta-merta membuka, dia menunggu berdasarkan setting waktu. Begitu juga dengan posisi NO-nya. Nah, demikian penjelasan jawaban
tugas KD 3.3.